Oke dah bos, balik lagi di channel V Motor Rider. Thanks buat kalian yang udah klik dan nonton video ini. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya, klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke, di video kali ini gua bakal sedikit berbagi pengalaman gua tentang helm yang gua pakai ini, yaitu NHK GP1000. Nah, buat teman-teman yang sekiranya mau beli helm di budget kisaran 500 ribuan, gue saranin sih ini helm NHK GP1000 bisa buat pilihan kalian. Karena pengalaman yang gue pakai, yaitu pertama dari segi pemakaian inner helm sendiri, ini menurut gue enak sih, enak, nyaman. Dia tuh nggak terlalu, busa pipinya tuh dia nggak terlalu kayak ngepres banget, karena ini kan size M padahal kan, tapi dia busa pipinya tuh nggak terlalu ngepres banget. Jadi kalau buat harian tuh enak lah. Terus busa pipinya juga awet banget. Gua pakai ini kurang lebih hampir 5 tahunan. Jadi gua beli di tahun 2016 sampai sekarang 2021. Nggak tahu 2016 nya bulan apa, gua lupa. Dan ini di bagian neckrollnya juga nggak pecah-pecah atau berudul gitu, nggak. Terus dari segi catnya pun, catnya ini awet banget sih kalau menurut gua sih. Dia nggak luntur, nggak kayak pudar gitu maksud gua. Terus nggak gampang lecet juga sih. Jadi dia catnya tuh tebal banget. Ini gua pakai 5 tahunan nih. Warnanya masih bagus kayak gini. Gua pakai yang motif Racing Instinct. Kalau untuk bobotnya sendiri sih, kalau menurut gua, kalau buat harian ya deket-deket gitulah ya, itu masih enak lah. Kecuali kalau misalkan lu kayak buat touring gitu. Gua pernah ini gua bawa dari Jakarta sampai Banjarnegara, Jawa Tengah. Menurut gue ini berat sih kalau buat jarak jauh ya. Itu kan jaraknya udah lumayan cukup jauh sih dari Jakarta sampai Jawa Tengah, Banjarnegara. Menurut gue berat. Dan yang sakit tuh bagian sini nih, leher sama bagian sini pundak. Itu sakit banget, pegel. Tapi kalau misalkan kayak buat harian kayak gini sih, is okay lah. Menurut gua worth it lah kalau cuma buat harian. Dan helm ini menurut gua tuh adem banget. Kenapa bisa adem? Soalnya dia tuh banyak ventilasinya. Yang pertama, ventilasi ini nih, mount fan 1. Terus di sini di atas juga ada ventilasi atasnya 1, 2. Selain itu juga ada juga yang di pipi. Yang di sini nih, bagian sini. Ini 2, kanan kiri juga. Berarti total yang di depan udah ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 aja baru di depan itu. Banyak kan? Adem banget sih ini helm. Jadi kalau buat harian, apalagi buat yang macet-macetan, itu cocok sih, nggak pengap, nggak panas juga. Untuk exhaustnya dia juga ada 4. Di bagian sini belakang 1, 2, sama di bagian bawahnya sini, ini nih 1 sama 2, kanan kiri. Helm ini menurut gua adem banget. Buat pengunciannya dia masih menggunakan micro lock. Karena di harga range 500 kebanyakan sih masih micro lock ya. Yang 1 jutaan aja yang NHK GP Prime itu juga masih micro lock. Karena kan menurut gua sih worth it-an inilah micro lock kalau buat harian. Jadi simple aja gitu, langsung pasang, klik gitu.
Untuk visornya, oh iya, ini gua pakai visor custom, bukan ori NHK. Karena dulu pas gua beli helm ini, itu NHK belum launching yang flat visor. Jadi dia masih biasa bentuknya, yang cembung itu. Nah, karena gua pengen ganti yang flat visor tapi NHK belum tersedia, jadi mau nggak mau gue pakai yang custom. Gue masih mempertahankan visor custom ini sih. Gue juga udah pasang spoiler di belakang sini buat pemanis saja sih. Tapi spoilernya bukan yang 3D ya, yang biasa. Ini helm juga udah bersertifikasi SNI, DOT, sama Snell. Soalnya waktu gue beli dulu, jadi di belakangnya sini tuh ada kayak stiker gitu, hologram bertulisan Snell. Jadi mungkin itu emang sertifikasinya udah support dari Snell. Jadi buat kalian yang mau beli helm ini, NHK GP 1000, video ini mungkin bisa jadi referensi kalian gimana sih NHK GP 1000 kalau dipakai di atas motor gitu. Kalau helm ini sendiri menurut gua nggak kedap sih. Jadi ya bisa dibilang berisik. Coba gua tes ya, berapa kilometer dia udah berisik. Coba gua tes. Bentar, tunggu ada jalur yang kosong dulu. Coba gua tak ini ya. Dia di angka 60 kilo lah. Barusan gua lari baru 80 sih. Baru 80 tapi di 60 kilo itu udah berisik banget. Berisik banget di bagian kuping sini. Di bagian kuping pokoknya. Sama di bagian sini nih. Yang ventilasi ini, soalnya dia kan gede banget sini sih ventilasinya. Jadi dia langsung masuk. Tapi dia ini nggak masuk ke mulut ya. Yang ventilasi ini nih nggak masuk ke mulut. Dia masuknya ke leher, ke bawah sini. Ke bawah. Menurut gua yang berisik bagian situ sih. Buat bagian atas nggak ada suara apapun gua rasa. Ventilasi atasnya juga bekerja sih. Masuk angin juga. Ya, angin masuk dari sini, atas sini. Enak. Jadi bagi kalian mungkin yang mau beli helm NHK GP 1000 ini yang udah paket ganteng, biasanya banyak sih udah tersedia di online store maupun offline store. Itu banyak yang jual sih. Dan sekarang juga banyak motif baru ya buat NHK GP 1000 ini. Jadi kesimpulannya kalau menurut gua helm ini tuh awet banget. Jadi worth it lah dengan harga 500.000 lu udah dapet helm full face gitu ya. Yang awet. Menurut gue ini awet, worth it buat harian. Adem juga di kepala. Tapi sih gua nggak menyarankan helm ini buat touring ya. Karena helm ini bisa dibilang cukup lumayan berat. Kalau buat touring jadi berasa pegel di bagian leher sama bagian sini pundak. Cocok banget sih buat harian kalau menurut gua. Dia juga udah double visor juga. Double visornya bukan di samping tapi dia di bagian atas ini. Nah, di sini nih. Sekian dulu video referensi dari gua. Semoga bermanfaat. See you on next video. Bye bye.